Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, rekan sejawat, teman seperjuangan, calon guru penggerak dan calon-calon guru penggerak. Pada siang hari ini izinkan saya akan memaparkan untuk sharing dari kegiatan saya sebagai calon guru penggerak di sekolah. Untuk dari kegiatan pemaparan sosialisasi tentang budaya positif sekolah. Saya akan memaparkan bagaimana aksi nyata yang telah saya lakukan dalam kegiatan di sekolah untuk penanaman budaya positif sekolah. Saya Muhammad Imron, calon guru penggerak angkatan 7 dengan kelas 289. Oke. Kegiatan ini latar belakangnya dari ini, budaya positif. Ya, budaya positif ini sangat penting sekali bagi sebuah sekolah karena budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai dan keyakinan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Sebelum kita beranjak lebih jauh berbicara tentang budaya positif dan aksi nyata yang telah saya lakukan, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan yang bagaimanakah yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantoro yang sampai saat ini tidak lekang oleh waktu, bahwa dari tahun 1908 sampai sekarang bahwa makna pendidikan yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantoro itu masih berlangsung dan masih sesuai relevan dengan zamannya. Kita akan saksikan untuk apa sih filosofi itu, bagaimana sih filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Nanti akan disampaikan langsung oleh Dirjen DDK Kemendikbud. Yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti
Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Tribuni. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Media dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Partis pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya tiga serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngaso Sentulur, Ing Madyo Mangunkaso, Tuturi Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di taman siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tuturi Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya, atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar, kodrat samanya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis dia, itu akan terjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi.
ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus berputar kepada sumbu yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sumbunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan, dimanapun kebudayaan itu berada, baik itu kebudayaan di Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang juga sangat beragam. Esensinya menurutnya adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lambat berputarnya. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus untuk menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing, semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan hamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi Ki Hajar adalah filosofi tentang perubahan. Nah, dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi 2. Pertama, kodrat alam. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali, jadi tidak pernah mungkin berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia melihat Belanda itu pelit, tapi ini Belanda dibentuk oleh alamnya juga karena dia harus hidup 4 musim, dia harus berhemat karena nanti ketika datang musim dingin tidak bisa lagi tumbuh atau pertanian tidak bisa bergerak. Jadi ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, lalu juga ada kodrat zaman, bagian kedua dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama, seperti daerah Bandung atau daerah Semarang dan lain sebagainya, itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020 dan akan berbeda dengan Jakarta 2050 dan seterusnya. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa dan ini merupakan tantangan yang pada zaman ini sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Kalau tadi kodrat keadaan, yang kedua ini prinsip melakukan perubahan. Di sini ada yang namanya azas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam melakukan perubahan menurut Ki Hajar, kita harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah kita. Kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat kita, harus berakar pada identitas utama dari sebuah masyarakat. Jadi walaupun perubahan itu menjawab kodrat zaman, tapi nilai esensi budaya masyarakat itu harus tetap dipegang. Tapi juga harus ada dialog kritis sehingga bisa terus berubah. Jadi kontinuitas ini bisa terjaga dengan baik. Yang kedua, harus konvergensi. Maksudnya apa? Perubahan-perubahan yang kita lakukan itu harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, dalam konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita. Yang ketiga, konsentris. Jadi, walaupun menuju pada nilai-nilai yang sama, gitu, sumbu yang sama, tapi kita tetap harus menghargai keragaman yang ada. Karena kalau konsentris itu ibarat planet tadi, dia berputar sesuai dengan sumbunya, sesuai dengan orbitnya, tidak bisa dicampur-campurkan. Karena itu pendidikan itu harus menghargai keunikan. Karena itu juga pendidikan itu harus memerdekakan. Biarkanlah masing-masing berputar pada sumbunya, beredar sesuai dengan orbitnya. Menurut kata Ki Hajar, pendidik itu ibarat petani.
Dan jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi, nggak jadi tumbuh kembangnya jagung itu. Jadi masing-masing itu sesuai dengan kodratnya, dan itulah keragaman yang dihadapi oleh para pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Maksudnya ini apa? Ada dua kata di sini. Ada budi, ada pekerti. Budi itu menurut Mas Zaki Haidar itu ada 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu artinya pikiran, rasa itu perasaan, karsa itu adalah kemauan, dan pekerti. Pekerti itu maksudnya tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar, ini harus seimbang terjadinya perubahan tersebut. Ada olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, olah karsa memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik, harus seimbang, tidak bisa timpang. Kalau pendidikan ini bisa kita lakukan dengan seimbang, menurut Ki Hajar ini akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik, ini akan menghadirkan banyak insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan dengan timpang, maka kita akan menciptakan masyarakat yang langka, bahkan mungkin hampa dengan kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua disiplin ilmu harus menuju kepada kebijaksanaan. Dan relevansi yang kedua dari apa yang kita pelajari dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak. Jadi apa tujuan pendidikan kita? Itu adalah murid. Jadi menurut Ki Hajar, semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan para pendidik itu harus berorientasi penuh kepada murid. Dengan bahasa Ki Hajar, salah satu azas dari Taman Siswa, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Kata-kata berhamba pada sang anak adalah sebuah analogi, tapi memiliki kedalaman nilai yang luar biasa, bahwa Ki Hajar, seorang yang sangat ditokohkan, melihat bahwa berorientasi kepada anak ini adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi kita para pendidik. Semoga refleksi singkat ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Bapak Ibu semua, calon-calon guru penggerak yang saya banggakan. Terima kasih Bapak Ibu penggerak, salam bahagia. Baik, Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi uraian dari filosofi Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana arah pendidikan kita yang disampaikan oleh Bapak Dirjen. Jelas sudah bahwa pendidikan itu harus selalu mengikuti perkembangan zaman, bahwa pendidikan itu harus selalu memperhatikan kebutuhan anak, kebutuhan siswa. Sekolah, guru, pendidikan secara umumnya harus berorientasi pada siswa. Selanjutnya kita lihat tujuan, bahwa aksi nyata budaya positif sekolah ini kami lakukan dengan tujuan: 1, menciptakan budaya positif di sekolah; 2, melaksanakan pendekatan segitiga restitusi dengan posisi kontrol manajer; yang ketiga, mengurangi tingkat pelanggaran ketertiban siswa. Nanti ada yang kenapa nanti akan kita menggunakan segitiga restitusi dan posisi kontrol manajer. Tolak ukurnya dengan tercipta budaya positif di sekolah dalam bentuk sikap disiplin. Yang kedua, terbentuknya pendekatan segitiga restitusi dengan posisi kontrol manajer dari para guru. Yang ketiga, tingkat pelanggaran ketertiban siswa menurun. Nah, lini masanya seperti ini. Tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama, konsultasi dengan kepala sekolah, bagaimana tindakan yang harus dilakukan. Yang kedua, koordinasi bersama tim ketertiban dan guru BK untuk merancang kegiatan budaya positif. Yang ketiga, menyampaikan rencana kegiatan kepada para siswa sekaligus menerima masukan dari siswa. Kita nggak bisa lepas juga dari siswa, mungkin bisa ada punya juga rancangan-rancangan untuk kegiatan positif mereka.
Yang terakhir adalah pelaksanaan kegiatan budaya positif sekolah ini dalam rangka perancangannya. Nah ini diskusi dengan siswa ini. Sayangnya waktu saya konsultasi dengan beberapa kepala sekolah belum didokumentasikan. Setiap hari konsultasi, dokumentasinya terlewatkan. Ini tim siswaan sama BK. Oh, lagi diskusi ya. Jadi tim siswaan akan selalu berkoordinasi, selalu berdiskusi, selalu mengevaluasi kondisi siswa, ya, untuk mengetahui apa yang terjadi pada siswa, untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh siswa. Karena sekali lagi sekolah ini adalah untuk siswa. Nah, yang kami lakukan apa? Kami lakukan adalah melakukan keyakinan, membentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas terlebih dahulu. Ya, lakukan membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah mungkin sudah sepakati ya, Mas Semalan itu, ya, bahwa siswa Semalang itu kan harus suci dalam pikiran, ya, benar jika berkata, tepat dalam tindakan, dan yang terakhir dapat dipercaya. Itu kemarin sudah diuraikan banyak ya oleh Bu Eva terkait dengan nilai-nilai kebajikan dan sebagainya. Saya langsung pada kegiatannya saja. Jadi saya membentuk keyakinan kelas di kelas 12 IPS 2 berarti itu 12 IPS 2, yang mana siswanya bervariatif, ada siswa normal dan siswa lambat. Bisa membentuk keyakinan kelas, ini luar biasa. Ini ada dokumentasinya ketika mereka diskusi, ya, begitu semangat mereka diskusi, ya, dengan nilai-nilai kebajikan tadi, 4 nilai dari Semalani yang tertulis dalam Mars Semalani. Semangat sekali mereka mencari nilai-nilai yang diyakini akan dijalankan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, ya. Nah, setelah mereka menemukan jawabannya, apa yang diyakini, mereka menandatangani dokumen tersebut. Itu dokumentasinya. Mereka menandatangani hasil diskusi mereka dan keyakinan yang mereka akan jalankan. Ya. Nah, namun dari kegiatan ini akan lebih tampak sangat menerima keadaan siswa. Itu ya, kita akan masuk dalam posisi kontrol seorang guru. Bagaimana kita menerima siswa itu, apakah nanti siswa itu berkembang dengan baik atau tidak, itu juga bergantung bagaimana posisi kita. Ibarat sebuah pengasuhan itu kan ada yang bersifat otoriter, permisif maupun persuasif gitu ya kalau dalam pengasuhan. Tapi kalau dalam di sekolah, posisi kontrol guru itu bisa sebagai penghukum, bisa bertindak sebagai pembuat rasa bersalah, bisa bertindak sebagai teman, bisa bertindak sebagai mantau, atau bahkan bisa bertindak sebagai manajer. Nanti Bapak Ibu akan lihat ya, saya akan berikan contohnya mana di antara posisi kontrol tersebut yang sesuai, yang tepat digunakan untuk membantu anak mengembangkan dirinya. Sekali lagi, untuk berorientasi pada kebutuhan siswa, agar siswa bisa optimal mengembangkan diri untuk mencapai prestasinya. Jadi guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas dengan menentukan sikap kontrolnya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita lihat contoh dari sikap posisi kontrol guru. Bapak Ibu akan bisa ambil kesimpulan nanti mana yang lebih baik. Dan apa yang saya sampaikan dari awal tadi, tujuan kita adalah kita bisa mempunyai posisi kontrol sebagai seorang manajer. Kita lihat sekarang.
positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Itu tadi. Ibu dan bapak Posisi guru penghukum. hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Gurunya kalau penghukum kayak pemain sinetron. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa
Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, baiklah Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan bersama ya video contoh untuk posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol di situ, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Dan tadi seperti sudah disampaikan oleh mengarah dalam video tadi, bahwa posisi yang paling tepat untuk seorang guru adalah sebagai manajer, yang mana dengan bertindak sebagai manajer, guru lebih memerdekakan siswa. Jadi kita bisa lihat sendiri bahwa dengan posisi manajer selalu mengembalikan permasalahan pada keyakinan anak, keyakinan siswa, meningkatkan kembali kesadaran dan motivasi diri. Karena sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kiai Dewantoro, bahwa motivasi diri itu sangat penting, motivasi intrinsik. Karena jika seseorang kurang mempunyai motivasi dari dalam diri, maka dia butuh motivasi dari luar. Nah, dengan adanya posisi manajer tadi, kita lebih besar untuk mengembangkan motivasi anak pada dalam diri anak itu sendiri, yaitu mengembalikan pada keyakinan anak itu sendiri. Baik Bapak Ibu, dari posisi kontrol kita masuk ke segitiga restitusi. Ya, bagaimana segitiga restitusi ini sebagai salah satu alat dalam membantu menyelesaikan masalah anak ketika anak mengalami sebuah permasalahan karakter ataupun pelanggaran kedisiplinan dan sebagainya. Penyelesaian masalah siswa tidak harus berakhir dengan hukuman, melainkan dapat menggunakan segitiga restitusi untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dengan posisi manajer, kita bisa menggunakan sebuah pendekatan, yaitu segitiga restitusi. Bagaimanakah segitiga restitusi? Sebenarnya juga kemarin disampaikan oleh Bu Elva ya. Segitiga restitusi bagaimana kita memvalidasi perilaku anak ya, dan seterusnya. Nanti kita akan saksikan untuk video contoh seorang guru dengan posisi kontrol manajer menggunakan pendekatan segitiga restitusi dalam membantu menyelesaikan masalah siswa. Mari kita saksikan bersama-sama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser.
suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Bapak Ibu bisa saksikan ya, itu sebuah tindakan validasi tindakan yang salah, artinya memperjelas ya bahwa apa yang dilakukan oleh siswa itu keliru, itu salah, dan itu diulang oleh gurunya untuk mengembalikan kepada siswa bahwa iya yang dia lakukan itu keliru dan divalidasi oleh gurunya. Ya. Untung kamu hanya keliru sebagai hanya gegabah gitu ya. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip aku tidak? Ya, menanyakan keyakinan. Jadi langkah kedua dalam segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Tindakannya divalidasi lalu di compare ya, dikomparasi atau di apa ya? Dilawan, dikontraskan dengan keyakinannya. Apa yang dia yakini di kelas yang menjadi aturan bersama atau keyakinan bersama di kelas, sehingga dia bisa mengerti bahwa oh iya Bapak itu keliru. Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Nah ini soalnya mau keyakinan atau aturan. prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat, baru
restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan
Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Iya, ya Bapak Ibu, segitiga restitusi ini salah satu pendekatan yang dapat kita pergunakan dalam memperlakukan atau memasyarakatkan budaya positif sekolah. Jadi kita mesti bisa mengaktualisasikan dari apa yang menjadi tujuan Bapak Ki Hajar Dewantara dulu membangun dari awal pendidikan di negara ini. Karena bagaimanapun itu sudah menjadi cita-cita kita mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sekolah atau pendidikan menjadi satu-satunya wadah atau lembaga yang bisa mencapai tujuan itu, yaitu tujuan negara Indonesia, yaitu Indonesia yang adil dan makmur. Karena tanpa pendidikan, anak-anak bangsa ini tidak menjadi orang-orang yang pintar, dia nggak akan bisa berkreasi, tidak bisa berkarya, nggak bisa menghasilkan sesuatu yang berguna untuk bangsa negara ini, maka negara kita juga akan jauh dari adil dan makmur. Ya, itu nih Bapak Ibu, rangkaian kegiatan yang sudah saya lakukan dan nanti akan ditindaklanjuti lagi dengan terkait dengan penerapan budaya sekolah. Sekali kepala sekolah sangat apresiasi dan sangat mendukung program budaya positif sekolah ini, mengingat seperti yang kita sepakati, kita sangat bertujuan untuk kita ingin tingkat pelanggaran ketertiban sekolah itu menurun. Karena yang terjadi itu sebenarnya bahwa kita seringkali menggunakan pendekatan hukuman, namun yang terjadi justru tingkat pelanggaran itu meningkat. Kan gitu. Selama ini kita kan menggunakan pendekatan hukuman. Walaupun hukuman kita tidak selalu bersifat fisik karena kita menggunakan pendekatan literasi. Sanksi itu sudah tertulis di tata tertib sekolah. Sampai 3 kali pelanggaran harus diundang ke sekolah, orang tuanya harus datang. Nah, itu kita berusaha untuk bagaimana tingkat pelanggaran ini tidak sampai meningkat, tapi ternyata setiap hari yang terlambat meningkat. Termasuk untuk penggunaan atribut sekolah. Terkadang memang kita seringkali bertindak sebagai teman, gitu ya. Kita lebih permisif, anak seperti melanggar ketertiban, ya nggak apa-apa. Anak nggak tertib, atributnya ya nggak apa-apa. Sehingga anak-anak semakin menjadi-jadi, ya. Anak semakin merasa tidak ada yang akan dipertanggungjawabkan atas kesalahan yang diperbuat. Oleh karena itu kita seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk menjadi seorang guru yang, ya kalau kata ideal itu sampai di mana ya kita ideal, tapi minimal untuk bisa membangun budaya positif sekolah ini kita mesti menjadi seorang guru dengan posisi kontrol sebagai seorang manajer, bahwa kita tetap berpedoman pada tata aturan yang disesuaikan pula dengan kebutuhan siswa, keadaan diri siswa. Karena pada akhirnya memang semua yang kita berbuat di sekolah ini, baik itu visi misi, aturan sekolah maupun kegiatan kelas dan sebagainya, adalah muaranya untuk meningkatkan kemampuan anak untuk memenuhi kebutuhan anak dalam pengembangan diri serta memperoleh prestasi demi
bahagia setelah lulus dari sekolah ini. Itu semua yang menjadi arah tujuan dari kegiatan sekolah. Jadi itu Bapak Ibu, untuk kegiatan pada siang hari ini, saya rasa yang bisa saya sampaikan itu, mungkin ada yang disampaikan, ada yang ditanyakan, Bapak Ibu silakan. Monggo. Ya, monggo Pak Tri. Ini Pak Tri. Terima kasih Pak Iwan. Sekelas tadi tentang bagaimana kita sebagai guru dalam menerapkan pembinaan kepada siswanya ada 5 macam kontrol ya Pak. Nah mungkin kalau saya melihatnya sepertinya sarannya menuju ke bagaimana manajerial seorang guru ya Pak, memantau gitu ya. Nah ini kan ada banyak macam latar belakang guru dengan tipe-tipe dalam menangani siswa Pak di lapangan. Nah bagaimana ketika satu kontrol ini itu bisa dilakukan dengan baik dan bisa dilakukan oleh semua guru yang ada Pak. Misalkan kalau kita sepakati bersama bahwa tipe kontrol pemantau itu yang terbaik. Nah bagaimana cara membiasakannya ke para guru sekalian sehingga itu bisa berhasil efektif untuk diterapkan dalam pola penanganan di sekolah Pak. Terima kasih. Ya, makanya langkah pertama sesuai lini masa tadi saya harus berkonsultasi dengan kepala sekolah. Ya. Penerapannya memang nggak mudah, tapi pasti bisa dilakukan dan itu nggak bisa dilakukan sendiri. Siapa yang menggerakkan di sekolah ini? Yang paling mampu untuk menggerakkan yaitu kepala sekolah. Kita sebagai guru wajib untuk mempunyai ide kreatif, bergerak untuk bagaimana yang terjadi di sekolah ini menuju pada suatu hal yang lebih baik, dan yang bisa menggerakkan itu adalah kepala sekolah. Jadi bagaimana itu bisa berlangsung nantinya, kita mesti bekerja sama dan minta dukungan dari kepala sekolah. Selain itu kita juga menggerakkan teman-teman kita, mengajak teman-teman kita untuk sama-sama menyadari pentingnya posisi kontrol tersebut, bahwa tidak selalu itu menghukum itu baik, tidak selalu bertindak sebagai teman itu baik, tidak selalu bertindak sebagai pemantau itu baik. Dan kita mesti sadari dan sepakati Bang, posisi manajer itu lebih baik dari yang posisi tadi. Tapi bukan berarti terus tidak akan pernah terjadi. Ya, kita nggak mungkin juga sangat kecil bisa menghindari posisi penghukum, mengingat siswa yang sangat banyak. Ya, tapi posisi kontrol sangat penting untuk dipelajari, untuk bisa menjadi pedoman kita sadari bahwa kita harus menjadi seorang manajer bagi siswa. Itu sangat penting sekali kita sadari dalam diri kita masing-masing. Itu yang penting, bahwa kita harus kembali pada filosofi kegiatan Dewantara, bahwa bagaimana kita bisa membuat siswa itu nyaman di sekolah, siswa itu bisa bahagia, siswa itu bisa memenuhi kebutuhannya. Dan kitalah yang bisa memenuhi itu di sekolah. Itu yang penting. Tidak akan belajar sampai akan kerjasama dengan kepala sekolah begitu. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih Pak. Yang lain apa Ibu monggo? Oke, terima kasih. Kuenya sambil dimakan habis. Sampai habis nih. Iya. Terima kasih Pak Ikron. Pertanyaannya mungkin bagaimana seandainya ketika kita melihat bahwa rekan kita atau teman sejawat kita itu yang ketika memproses anak ternyata secara berlebihan menghukum, dan mungkin secara daya pandang kita terlalu berlebihan bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Itu saja Pak Imron. Matur nuwun. Ya. Kita sebagai rekan sejawat dan kita yang sebagai bagian dari orang yang bertanggung jawab di sekolah ini, ya salah satunya kan kita bertanggung jawab sebagai bagian dari itu.
maka kita wajib memberitahu teman kita itu. Wajib untuk mengingatkan, memberitahu, membenarkan siswa kita tersebut mengenai apa yang menjadi tindakannya tersebut. Sambil kita amati bersama teman tadi itu dampak atau efek yang terjadi, sehingga beliaunya itu paham, tahu bahwa yang dilakukan itu memang tidak benar. Oleh karena itu program seperti ini, sharing-sharing dari guru penggerak sangat penting sekali. Dan nantinya pasti harus melalui para sekolah juga bagaimana mensosialisasikan ini dan mendapatkan dari semua guru bahwa semestinya bagaimana menangani anak. Dan mungkin nanti ke depan akan kita jadikan SOP bagaimana cara menangani anak yang bermasalah. Itu Al-Himin. Ya, jadi kita harus bentuk dan harus buat SOP-nya supaya bisa diterapkan pada semua guru di sekolah ini. Ada yang tanya Bapak Ibu? Silakan kalau masih ada, mumpung saya masih kuat tenaga dan pikiran ini belum ngantuk. Oke, terima kasih Pak Imron. Dari saya bukan pertanyaan saya, mungkin cukup pernyataan saja. Dengan adanya ini dikatakan apa? Workshop ya? Diseminasi ya. Oke, sharing dari CGP ini cukup bermanfaat bagi saya. Terutama adalah materi-materinya, mulai dari budaya. Nah, tentu yang disebut dengan budaya adalah kebiasaan-kebiasaan yang diulang secara terus-menerus sehingga menjadi sebuah karakter. Nah, dengan pemberian materi-materi ini kepada Bapak Ibu guru, saya rasa ini bisa menjadi trigger untuk Bapak Ibu guru untuk belajar, untuk meningkatkan kapasitasnya, kualitasnya, sehingga nanti bisa diterapkan kepada siswa. Nah, dengan adanya CGP ini sangat membantu kami. Dengan adanya diseminasi ini cukup menambah pengetahuan bagi kami untuk bisa menghadapi para siswa di lapangan. Saya ucapkan terima kasih Pak Imron dengan tambahan ilmunya dan sangat bermanfaat bagi saya. Nah, mungkin pernyataan dari saya cukup itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Denis. Semoga memang ini ada manfaatnya ya bagi kita semua. Kita adalah guru pembelajar. Kita semua ini guru belajar, dan yang sebagai guru kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Ya, itulah moto kita sebagai guru penggerak. Mari kita bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salah satu dari kami, Bapak Ibu, untuk sharing pada siang hari ini, kami atas nama pribadi dan guru penggerak, terima kasih sebesarnya atas kesempatannya, atas perhatiannya, sehingga kami bisa menyampaikan sharing kegiatan guru penggerak pada siang hari ini. Terima kasih dari saya dulu. Saya akhiri, bila tahu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.